Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku yaitu Cicina Lestari. Hari ini teman-teman aku mau berbagi cerita pengalaman aku hidup kuliah di kebidanan. Aku hidup di asrama, aku mau cerita semua di sini ya. Oke, sebelum aku cerita jangan lupa di-subscribe YouTube channel aku dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan sama video aku selanjutnya. Selalu dukung channel aku ya teman-teman biar aku bisa sharing sama kalian semua. Udah niat nih di kebidanan kan, aku daftarkan diri. Aku pertamanya mau daftar di kebidanan Palembang, tapi orang tua aku nggak support aku di Palembang, jadinya di Bengkulu. Terus awal-awal masuk asrama, awal-awal masuk asrama ya teman-teman, aku kan nggak pernah jauhan kan sama orang tuaku kan. Jadi awal-awal masuk asrama dulu aku sering nangis, terus apalagi seniornya kejam-kejam banget seniornya teman-teman. Tapi emang ya kalau kita baru-baru itu kan masa orientasi itu sekitar 1 tahun. Aku ngerasain gimana nggak enaknya di asrama itu 1 tahun teman-teman. Tapi sebenarnya kakak tingkat itu baik semua, tapi karena kita baru di orientasi selama 1 tahun, jadi mereka kelihatan galak semua kayak gitu teman-teman. Selama aku di asrama, aku mau cerita dulu ya. Di asrama itu banyak aturannya ya teman-teman. Kita nggak bisa keluar sembarangan. Bisa keluar waktu itu cuma malam Kamis dan malam Minggu. Malam Kamis dan malam Minggu aja ada aturannya teman-teman. Malam Kamis itu sampai jam 9 malam, malam Minggu sampai jam 10 malam. Tapi keluarnya itu batasnya sesudah maghrib kan, jam 7 lah kita keluar. Harus pulang jam 9 harus pulang. Kalau malam Minggu jam 10 harus pulang, nggak boleh lewat dari itu. Kalau lewat dari jam itu kita nggak bisa lagi masuk asrama. Terus dimarahin sama ibu asrama kita, dilaporin sama orang tua kita. Kalau kita nggak pulang, terlambat pulang, kita dilaporin sama orang tua kita. Bisa kena marah juga sama ibu asrama. Jadi sebisa mungkin kita harus, kalau malam Kamis, malam Minggu harus tepat waktu. Terus kalau kuliah kebidanan itu semester 1, semester 2 kita masih materi ya teman-teman, materi semua. Tapi kita nggak bisa libur teman-teman, nggak ada libur panjang gitu. Kalau kuliah umum kan biasanya kan libur 2 minggu, libur 2 bulan 3 bulan kan. Nah kalau kebidanan cuma 2 minggu palingan liburnya, nggak banyak, nggak kayak kuliah umum kebidanan liburnya. Terus juga kuliahnya juga dari pagi sampai sore. Pagi masuk misalnya jam 7, pulangnya sampai jam 5. Nggak santai gitu kuliahnya. Pokoknya kuliahnya itu benar-benar kuliah, nggak santai kuliahnya. Terus setelah masuk semester 3 dan semester 4 ya, kita udah mulai praktek nih. Aku masih ingat banget praktek sama teman. Mulai praktek pasang infus. Bayangin aja teman-teman, tanganku ini ditusuk sama teman aku 3 kali baru bisa masuk infusnya. Aduh, giliran aku nusuk dia 2 kali sih sebenarnya ya. Dia 3 kali nusuk aku. Sampai-sampai kalau mau praktek infus nanti ketakutan sama kita sendiri, takut gitu. Nanti teman kita gagal. Kalau gagal kan kita itu lagi tusuk lagi dengan tangan kita sendiri. Jadi ya sakit kalau teman-teman kita nggak bisa gitu kan. Nah terus kita belajar banyak tentang injeksi, terus tentang obat, terus tentang persalinan. Kita belajar semua nanti di semester 3 dan semester 4. Setelah itu kita turun dinas itu ya teman-teman, capek banget loh sebenarnya kuliah di kebidanan itu ya. Dinas itu bukan sembarang dinas loh teman-teman. Kita itu dinasnya siang, pagi, malam, tapi dengan laporan yang seabrek banyak banget. Kita harus bisa nyelesain laporan itu. Misalnya kita dikasih dinas selama 3 minggu atau 1 bulan. Nah kita harus bisa nyelesain laporan itu teman-teman. Terus kita punya pembimbing. Kita dinas itu punya laporan. Pertama kita masuk dinas harus ada pre, setelah dinas harus ada pos, kayak gitu, pre dan pos. Nah setelah itu kita punya tugas lagi. Pokoknya dia itu harus selesai selama kita dinas, dan kita dibimbing oleh pembimbing. Terkadang kita udah capek banget ya dinas, terus laporan kita dicoret gini, nggak diterima sama pembimbing kan. Udah capek-capek nggak diterima,
terus balik lagi, besok kita tulis lagi, dinas lagi, tulis lagi, dinas lagi, kayak gitu sampai selesai. Dimana rumah sakit itu ya teman-teman, kakak senior kita itu kalau kita lagi dinas dia sering bilang, "Dek, infus dek, dek, up infus dek, dek, kateter dek," apalagi terus banyak lah ya teman-teman, disuruh sama kakak senior kita kayak gitu kan, sama terus. Tapi kita harus nurut teman-teman, karena dari kita praktek di rumah sakit kita lebih banyak dapat ilmunya. Ilmu yang kakak senior kita kasih itu sangat bermanfaat, walaupun kita sering disuruh-suruh sama dia, tapi kita harus nurut, itu karena kebaikan kan, supaya kita bisa dapat ilmunya. Apalagi pada saat persalinan, "Dek, ambil itu dek, ambil itu dek," dia bilang kan, "Dek, pasang kateter dek, terus dek pimpin persalinan ya dek, dek bersihin ruangan ya dek." Ya kita harus jalanin itu kan hasilnya kita dapat ilmu dari mereka teman-teman, dari kakak senior kita. Sekarang ya teman-teman, tugas akhir itu banyak banget, sampai jariku mau keriting, sampai kami semuanya sama teman-teman lain saling itu loh, saling dukung. Misalnya aku lagi capek, "Kamu tolong dong tulis punya aku," temanku juga, "Kamu tolong dong tulis punya aku." Pokoknya saling tolong menolong lah ya. Nulis swab itu gimana, banyak banget teman-teman, nggak bisa dibayangin. Pokoknya itu ada 5 tapi tebelnya segini loh, segini nih, harus tulis tangan semua. Bayangin aja gimana capeknya kami dulu kuliah di kebidanan itu, banyak laporan dan prakteknya ya teman-teman. Tapi teman-teman, walaupun kita capek atau bagaimanapun, semuanya akan indah pada waktunya ya. Jadi teman-teman yang mau kuliah kebidanan, tetap semangat aja masuk kuliah kebidanannya, dijalani aja. Walaupun pertama-tama teman-teman takut masuk asrama nih sama senior nih, ya nggak apa-apa, dijalanin aja teman-teman, nanti juga akan berlalu seiringnya waktu kan. Terus kita juga terbiasa sama pelajaran, terus sama kita kuliahnya harus kejar tayang, kuliahnya jarang libur, kita udah terbiasa semua nanti. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mau masuk kuliah kebidanan, itu sedikit sharing aku tentang suka dukanya kuliah kebidanan ya teman-teman. Tapi teman-teman, aku bersyukur sekarang bisa jadi seorang bidan, alhamdulillah ya teman-teman. Aku sekarang udah jadi bidan 7 tahun, udah bisa bantu orang lahiran, udah buka praktek juga di rumah, udah bersyukur banget, alhamdulillah ya. Akhirnya kita dapat hasilnya teman-teman, walaupun kita kuliahnya capek-capek. Oke, sedikit sharing dari aku, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau kuliah kebidanan. Yuk, mari gabung di kebidanan. Oke, sekian dari videoku. Assalamualaikum, bye-bye.